Kenapa kita bukan pakai arang sekam atau abu sekam? Saya akan memilih ke sekam mentah. Ya. Kenapa hal itu harus saya pilih? Ya tentunya karena saya juga harus melihat kandungan-kandungan yang ada pada sekam mentah. Apa kandungan sekam mentah itu? Simak terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kita di ladang yang kemarin ya ditanami tanaman kacang yang saya upload pada konten sebelumnya. Rencana untuk lahan ini kita akan tanam dari spora ya, spora yang kita ambil yang spora super, karena untuk spora super kemarin kita tanam campuran itu hasilnya antara 1 on sampai dengan 1 kilo. Maka untuk saat ini saya akan pilih ya untuk spora yang super, spora yang besar saja yang kita tanam yang di sini. Nah, persiapan untuk lahan di sini kemarin estimasi luas sekitar 1.100 meter. Nah, kemungkinan saya hitung-hitung kemarin dengan adanya gulutan-gulutan, estimasi yang saya hitung di sini dengan lahan 1.100 meter itu bisa kita tanami muat dengan 26.000 batang pohon. Terus saat ini yang kita ingin bahas ialah cara untuk olah lahan. Yang jelas lahan ini rumputnya masih nanti akan kita jonder ya. Kita jonder, kita balik tanah biar rumputnya ini nanti tidak ada masalah. Terus kita penggunaan kemarin untuk pupuk kandang. Nah, kita sediakan di sini nanti sekitar 1 truk lebih mungkin malahan. Ditambah lagi kemarin sudah kita fermentasi ya. Fermentasi yang dulu saya upload yang di kebun itu. Terus yang selanjutnya kita tambahin lagi dengan sekam mentah. Sekam mentah ini ada 1 kol L300 isinya sekitar 100 sak. Ya, sekam mentah ini sudah kita fermentasi sudah 1 bulan yang lalu ya. Intinya fermentasi itu kan sepenting. Terus kenapa saya menggunakan sekam mentah ya, karena sekam mentah ini pertama ya sebenarnya baik ya antara sekam mentah, arang sekam dan abu sekam. Ketiganya itu mempunyai kelebihan tersendiri. Yang jelas kenapa saya menggunakan sekam mentah, karena unsur-unsur hara yang ada di sekam mentah ini sangat banyak. Nah, apa saja yang kandungan untuk dari sekam mentah ini? Untuk kandungan dari sekam mentah sendiri itu sangatlah banyak ya, karena unsur nitrogennya itu masih kepenuhi sekitar 2%. 2% unsur nitrogennya ada. Untuk unsur fosfatnya masih ada kandungan sekitar 0,6%. Terus untuk unsur kalium itu ada sekitar 2,6%. Untuk kalsiumnya itu ada 4%. Dan ada unsur magnesium itu sekitar 0,5%. Nah, itu kandungan-kandungan yang ada pada sekam mentah. Nah, selain mempunyai ciri khas, sekam mentah itu tidak mudah lapuk, maka untuk 1 tahun biasanya itu masih mengecil ya. Sehingga untuk sekam mentah ini sangat-sangat membantu sekali untuk membuat rongga-rongga pada tanah, sehingga unsur hara yang ada di tanah itu sangat membantu. Selain untuk kandungan di situ, dari sekam mentah ini sebenarnya juga mengandung silika ya. Silika itu unsur untuk menjaga kelembapan tanah, itu sekitar 16%. Kalau sebenarnya terjaga secara otomatis, sebenarnya untuk kandungan-kandungan jamur ya, jamur-jamur patogen itu supaya sebenarnya kurang. Jeleknya dari sekam mentah ini karena rawan sekali adanya jamur, maka sangat saya tegaskan dari kemarin perlu adanya fermentasi ya. Fermentasi di dalam kita menggunakan sekam mentah. Kalau sudah difermentasi secara otomatis kandungan-kandungan yang ada di sini itu cukup paling banyak ya. Terus kalau kita bakar bagaimana? Nah,
Kemarin ada juga yang menyatakan bahwa lebih baik pakai sekam bakar, sekam bakar, arang sekam. Arang sekam itu yang sekamnya masih utuh ya. Nah itu kalau sudah adanya pembakaran, secara otomatis kandungan-kandungan unsur hara yang ada pada sekam ini sebenarnya menurun. Baiknya secara otomatis jamur-jamur yang mengandung sifat patogen, jamur-jamur yang buruk sebenarnya untuk yang sudah dibakar pasti sudah hilang. Nah, pasti sudah hilang. Tapi untuk kandungan kalsium, kalium, nitrogen, terus untuk fosfatnya sendiri pasti menurun, paling sekitar tinggal 0,1%. Nah, ini kenapa saya menggunakan sekam mentah, karena kandungannya masih banyak. Baiknya dari sekam bakar itu tadi untuk jamurnya sudah tidak ada. Nah, kelemahannya yang kedua yakni masalah sekam bakar itu mudah sekali lapuk, sehingga pada waktu penaburan awal mungkin akan bagus. Nah, tapi untuk di lahan secara otomatis dalam waktu 2 bulan 3 bulan pasti sudah hancur dan bercampur dengan tanah, sehingga rongga-rongganya nanti sudah berkurang banyak. Nah, biasanya untuk orang-orang pertanian untuk sekam bakar itu digunakan sebagai media tanam untuk pembenihan. Nah, pembenihan karena apa? Pembenihan itu supaya dari awal sudah steril, tidak ada jamurnya. Nah, tinggal dimasukin nanti dengan pupuk ya, disuplai dengan pupuk organik cair, biasanya di polybag itu. Yang kedua, karena mudah lapuk itu biasanya untuk media itu kurang kuat mencekam. Nah, akarnya nanti akan mudah sekali roboh. Nah, itu kenapa kita menggunakan sekam mentah. Yang ketiga, yakni unsur yang terjadi apabila kita sudah bikin sekam bakar itu mesti ada yang terjadi abu bakarnya, abunya yang lembut ya. Itu sebenarnya untuk abu sendiri kandungannya bagaimana, seperti saya katakan tadi, kalau sudah dibakar itu unsur haranya pasti berkurang, cuman jamur patogennya sudah hilang. Nah, di situ cuman yang istimewa dari abu sekam ini kandungan silikanya mencapai 80%. Ya, mencapai 80%. Silika itu ialah suatu zat yang mengatur untuk kelembapan tanah, sehingga kalau ada kelembapan tanahnya sudah terjaga ya, secara otomatis jamur-jamur patogen itu tidak akan tumbuh. Makanya baik sekali apabila abu sekam, abunya itu dicampur lagi apabila sudah kayak gini. Nah, udah dicampur dengan sekam mentah itu lebih baik sebenarnya. Cuman kita untuk lebih gampangnya, karena begitu dibakar itu pasti nanti menjadi sedikit, kita untuk naikkan pH kita menggunakan dolomit ya. Untuk ukuran dolomit sudah saya buat kemarin, untuk 1 angka per hektar butuh 1 ton. Nah, itu tinggikan dolomit. Untuk lahan nanti saya menggunakan sekam mentah ya. Ingat, untuk sekam mentah harus difermentasi, karena dengan adanya unsur-unsur hara yang kita masukkan ke tanah, secara otomatis tanah kita itu akan menjadi subur kembali. Kalau dari kebiasaan dulu kita sudah menabur zat-zat kimia, secara otomatis tanah itu pasti mati. Tanah yang mati, yang tidak mempunyai pori-pori, biasanya ya, kalau kemarau tanah itu pecah, retak ya, karena tidak ada pori-pori. Ya, kalau sudah kita unsur-unsur dari tanah yang kita masukkan kembali, dari unsur hara yang kita masukkan kembali untuk kita cintai tanah itu, kita pelihara tanah itu, secara insya Allah untuk kesuburannya tanah akan kembali lagi. Walaupun itu dibutuhkan waktu yang cukup lama ya, hampir sampai 2 tahun ya. Tapi untuk tahun pertama ini coba kita maksimalkan dulu pemberian unsur-unsur organik dari sekam. Ini baru sekam ya, sekam yang kita masukkan ke sini. Kita tabur dulu, karena ini sudah saya fermentasi selama 1 bulan.
ya. Nanti kita tabur untuk di lahan ini semua kita ratakan. Nah, setelah kita tabur nanti baru kita balik tanahnya, biasanya setelah kita balik tanahnya, untuk menunggu tanahnya itu supaya kering, agak kering, supaya nanti untuk rotari dan proses penggulutan itu bisa, karena nek tanahnya masih basah, masih liat, itu biasanya tidak bisa dicacah. Nah, sambil menunggu, setelah dibalik menunggu proses rotari, biasanya kita masukkan nanti untuk pupuk kandang dan dolomitnya, seperti yang kita upload kemarin ya, kita masukkan untuk pupuk kandang dan dolomit. Setelah semuanya masuk, baru kita cacah, kita rotari, dan kita proses penggulutan. Sebelum penggulutan ya, kita fermentasi yang kedua, dimasukkan lagi nanti untuk E4 sama molase sama air, kita kucurkan di atas gulutan semua, baru kita tutupi dengan mulsa. Biarkan proses itu terjadi sampai dengan musim tanam. Nah, cintai tanah Anda, cintai lahan Anda sebelum Anda mengharapkan hasil dari lahan Anda. Mungkin tips dari saya itu. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.